dididik imannya, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan yang benar-benar tulus kepada Allah, yakin bahwa Allah itu Ahad, Allah itu Esa, Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah kasih sayang kepada kita, Allah itu ada. Terus pupuk keimanan kita dengan kalimatul iman, kalimat la ilaha illallah. Naik derajat keimanan kita menjadi iman yang sempurna. Nanti sebagai pembuktian daripada iman itu adalah takwa. Merasa takut kepada Allah. Sieun cita orang Sunda, takut kepada Allah. Takwa itu secara itu adalah takut. Kalau takut kepada kita takut kepada makhluk, tentu kita akan menjauh, akan berlari sejauh-jauhnya. Orang yang takut kepada makhluk ini akan lari, seperti ada kita takut kepada harimau misalnya, ya lari, jangan dekat-dekat harimau. Tapi kebalikannya, kalau kita takut kepada Allah disebut dengan takwa, maka terus takwa itu kita semakin mendekat, takut semakin mendekat, terus mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asma-Nya telah ditanamkan di dalam qalbu kita, sehingga kita senantiasa berdekatan dengan Allah, senantiasa bersama dengan Allah. Semakin takut semakin mendekat, semakin takut semakin bersama dengan Allah. Tidak mau meninggalkan Allah, tidak mau ditinggalkan oleh Allah. Terus dengan zikir, masya Allah, maka kita hanya bersyukur kepada Allah, hanya berterima kasih kepada beliau para sahabat yang telah memberikan semuanya. Alhamdulillah. Terus kita mendekatkan kepada orang yang terdekat dengan Allah, sehingga kita semakin dekat. Jadi realisasinya iman itu nanti adalah takwa. Seperti ada puasa, dididik keimanannya. Akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Yang takwa dengan iman yang kuat, maka rutinitas kegiatan ibadahnya taknya juga akan meningkat. Yang tadinya hanya misalnya sholatnya hanya yang fardu-fardu saja, karena imannya semakin mantap, maka meningkat imannya. Melaksanakan perintahnya tidak hanya yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu saja, meningkat, tingkatkan menjadi yang sunnah-sunnah. Sholatnya misalnya tadinya yang fardu, yang lima waktu, tingkat menjadi qobliyah dan ba'diyah. Terus diamalkan lagi. Karena dibimbing oleh Syekh Mursyid yang menjadi orang yang imamul muttaqin, menjadi pengarpe, menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Ya imamul muttaqin. Ya, imam muttaqin siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, yang terus diteruskan dengan para pelanjutnya, para pelanjutnya. Sampai sekarang kita dibimbing oleh pelanjut Nabi Muhammad SAW. Karena para mursyid itu adalah tidak membawa syariat baru. Meneruskan, melanjutkan syariat yang telah ada, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masanya. Jadi disesuaikan, tidak ada syariat baru, agama baru tidak ada. Tapi melanjutkan dengan memodifikasi, disesuaikan dengan keadaan pada masanya. Mungkin TKN Suryalaya hari ini akan berbeda dengan TKN Suryalaya yang 5 tahun, 10 tahun ke depan kan berbeda, tapi tetap ajaran intinya adalah nafi isbat dan dzikir khafi, la ilaha illallah dan ismudzat. Seperti halnya TKN di zamannya Abah Sepuh dengan TKN yang sekarang beda ya, tapi intinya sama, beda, mau dimodifikasi. Karena seorang mursyid pelanjut adalah diberikan wewenang, diberikan otoritas untuk memodifikasi amalan-amalan yang sesuai dengan situasi dan keadaan pada masanya. Kata terus zamannya Abah Sepuh, zamannya Kanjeng Nabi juga berbeda. Ya, zamannya sahabat dengan tabi'in ini juga akan berbeda. Karena peradaban itu semakin kesini semakin berkembang, manusianya, teknologinya semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada zaman. Nah, kita berada hidup di zaman ini, jadi sesuai ikut. Maka berbahagia dulu di zamannya pengusaha Bano, ini sholat sunnah ada sama, ya, amaliyah kursi itu sama, tapi belum
belum dijamaahkan sekarang seperti sekarang. Sehingga saya ini ya orang yang malas ya, akhirnya boro-boro lakukan sholat sunnah, isyraq, istiadah, ya. Karena apa? Karena tidak dijamaahkan. Ketika dijamaahkan, alhamdulillah, dijamaahkan minimal ketika suatu event event di pusat misalnya ataupun di mana kita mengikuti amalia mursyid, diikuti jamaah, sehingga terbawa, sehingga ada rasa penasaran ini. Iya, lagi nikah kan, supaya ngomong jaga di rumah kan. Iya, akhirnya itu. Bukan dulu berjamaah sendiri-sendiri, sehingga saya malas ya bisa. Ada orang-orang yang kuat saja. Ada berapa orang dulu ketika itu di zamannya masa Mama Putih ya, sudah ada amalia seperti ini. Amalia sholat sunnah selesai maghrib sampai isya ada. Ya paling ya dia ibadah biasanya ngobrol waktu di Jawa merokok. Jadi sholat isya itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah berkat dibimbing dengan guru kita pengusaha haus. Akhirnya antara maghrib dan isya tidak ada jeda. Kita dibimbing oleh beliau. Dibimbing secara zahir dan batinnya dibimbing. Ibadahnya syariatnya dibimbing dengan sebagus-bagusnya. Sehingga jangan sampai ada kesan bahasanya orang yang bertorikot itu arti syariat. Padahal kalau sudah bertorikot ada aja maning sing sunai. Ada maning sing wajib, sing sunai, sing mandube, sing mustahabe, bahkan sing tatawu ega dilakoni. Ada tatawu sholat sunnah sing apa? Langkah perintah tapi dilakoni belum ya. Ada sholat mutlak atau ada sholat tatawu. Sholat sunnah mutlak, tanpa nampang, entah semangat, sembahyang sunnah. Only. Karena sholat sunnah mutlak. Tas minum, sholat sunnah syukuran, tas bisa minum, sholat sunnah bisa sunnah. Nah, sholat tahu. Jadi begitulah maka kita bersyukur, berbahagia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga pada saat ini tinggal kita menghitung sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita jadikan hamba-hamba Allah yang imannya sempurna, yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa semakin mendekat, tentunya kita semakin rapatkan barisan kita, eratkan pegangan kita kepada hadrat Maulana Syekh Muhammad Abdul Rasyidul Rasul. Barakallahu fiikum. Al-Fatihah. Yang mana dari beliau para sahabat yang sama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.